Iya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Iya, hari ini pertemuan ke-6 kita yang artinya bentar lagi UTS. Oke, kita akan membahas tentang tema. Tema itu apa? Bentar lagi akan saya sampaikan. Yang pasti kita sudah menyinggung sedikit tentang tampilan di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait menu, khususnya di bagian navigasi. Oke, itu pun bisa termasukin dalam tema. Dalam hal ini tampilannya. Nah, ini kalian silakan lihat. Cantika ada nggak? Nggak ada kan? Sadewa nggak ada, Raka nggak ada, Zizi nggak ada kan? Oke. Si Idil ada pertemuan sebelumnya ada ngabarin berhalangan hadir? Iya, kalau ada aman, berarti nggak ada tanpa keterangan ya. Oke, kalau ada ngabarin aman, belum saya cek aja di chatting berarti. Oke, jangan dihapus intinya. Oke, terima kasih. Berlaku juga untuk Fauzan Alfarisi misalnya. Oke, kalau udah ngabarin aman, belum saya rekap aja intinya. Nah, teman kalian bukan. Apa itu tema? Kalau kita lihat ini kan tampilan untuk ngeliat mobil ya. Nah, inilah tampilan tema itu kalau di website Traveloka. Nah, kita lihat lagi nih. Ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di modul, ada di RPS. Sambil nunggu yang itu loading. Di pertemuan ke-6 ini, nah, intinya kita bisa menggunakan tema. Bagaimana cara masang tema dan plugin disebutnya plugin. Dicolok langsung pakai. Ya, plugin untuk penunjang tema. Terus bagaimana mengkustomisasi atau menyesuaikan tema itu. Kemudian sampailah kepada setelah sekian banyak kita nyoba tema, mana yang cocok untuk saya. Nah, ujung-ujungnya tema itu itulah yang kalian gunakan untuk UTS. Tentunya kalau tahu cocok apa nggak cocok itu nggak mungkin hanya nyoba satu tema. Kuncinya di situ. Saya ulangi ya. Jadi hari ini kita akan ngapain? Menggunakan tema WordPress-nya. Kita akan belajar bagaimana sih masang tema itu. Bagaimana nanti ada plugin penunjang temanya. Apa maksudnya sabar. Terus bagaimana mengcustom tema. Custom itu sama dengan menyesuaikan. Apa gambaran sesuaikan? Kayak gini. Ini adalah videonya kelompok kemarin. Nih, kita lihat ya. Nah, ini bisa di skip terlalu jauh, mulai dari nol. Saya sambil jelasin ke kalian. Ini kan sama nih absen nih. Nah, nih tampilan website front end kalian, coba kalian lihat. Front end untuk homepage-nya, coba kalian lihat punya kalian. Kayak gini nggak tampilannya? Hah? Yakin? Enggak loh. Yang bagian ininya mungkin sama, navigasi. Ya bagian sini kalian cuma tulis praktikum rekayasa web. Nah, yang tulisan tidak ada raja selain Lion nih, nggak ada kalian. Logonya juga nggak ada. Ini salah satu contoh kustomisasi sederhana dari tema. Temanya itu tetap sama, yaitu 2025. Tapi gimana caranya yang ini? Nah, itu yang perlu kalian coba di materi. Oke, ya di sini ada dibaca mulai dari pendahuluan ya, jangan tiba-tiba ngeloncat ke bawah. Baca dulu tujuannya apa. Intinya selalu saya tekankan ke kalian untuk baca dulu dari atas, pelan-pelan bacanya baru nanti dicoba. Kalau nggak ngerti ditanyakan. Nah, saya mau lanjut di sini. Ini ada tema. Terus, nah kalau kalian lihat, nih skip yang ada iklan. Nah, di bagian bawahnya, footer. Kalau di atas itu kan kita istilahnya belajar ilmu web, header. Bagian atas itu header. Bagian bawah, footer. Coba kalian lihat footer kalian. Sudah? Kok nggak hitam, Pak? Kata kalian. Terus Bapak warnain hitamnya gimana? Ya sama, ini di custom. Ada caranya di materi juga. Saya ini mau nunjukin dulu tema itu kayak apa maksudnya.
Nah, penjelasannya seperti ini. Saya punya Pak navigasi misalnya, tapi yang ini nih map sama media sosial nggak ada. Nah, saya coba lagi kayak ini. Nah, kok bisa ada media sosial karena saya ngeklik alamat itu. Nah, yang di situ tuh di bawah-bawah tuh Instagram segala macam nanti ada kebuka. Nah, untuk ganti tema ada di halaman tampilan tema, menunya tampilan tema ini di back end di dashboard. Coba kalian lihat ya kalian tampilan tema biar nyicip dulu. Detailnya ada di modul intinya. Coba klik tampilan tema, ada. Yang kalian nanti ada 2025 dalam keadaan aktif. Benar ya? Ada 2024 itu tuh menganalogikan tahun sebenarnya. Jadi WordPress sebenarnya agak rajin bikin tema tiap tahun. Nanti ada 2024, 2023, 2022, 2021 kayak gitu. Ada. Dari 2013 pun ada. Nah, ada tapinya. 2026 nggak tahu kenapa nggak ada. Mungkin belum. Nah, kelanjutannya. Sabar ya. Nama. Silakan. Zizi ya. Dan siapa satunya nih? Cantika. Oke. Nah, silakan duduk, cari tempatnya, nyalakan perangkatnya, siapkan catatannya. Oke, saya lanjut lagi. Konsentrasi. Pak, tema-tema yang ada di sini ini untuk apa? Ya, kita tinggal pakai. Ibaratnya ini nih skinnya Nana. Ada yang warna pink, ada yang jadi gajah, ada yang jadi apa lagi? Gak ngerti ya? Gak main Mobile Legend berarti? Gak tahu apa lah. Ibaratnya ini skin yang dimana kalau kita pilih, tampilan webnya itu langsung berubah. Nah, kalau kalian mau mempraktekkan, coba 2025 itu cari yang 2020 lain, kalian klik aktifkan. Yang ini nggak ada di modul ya, jadi kalian coba aja 2024 aktifkan. Di 2024, kayak gini nih, klik aktifkan, oke. Kalian kunjungi front end kalian, buka front end, lihat apa tampilannya. Udah dilakukan? Berubah nggak? Nah, semudah itu untuk ganti skin. Ibaratnya kalian gampangnya nyebutnya skin aja. Nah, kayak gitu. Oke, semudah itu ganti tampilan. Kok beda-beda, Pak? Oh, menarik banget. Terus gimana caranya untuk installnya? Ada di modul, nanti kalian coba. Saya jelaskan lagi. Nah, di tema, di sini ada contoh. Oke, di modulnya. Temanya itu udah jauh lebih menarik yang pakai versi Bis Vita namanya. Hijau kebetulan warnanya. Tampilan yang saya di sini bis Vita saya bukan hijau lagi. Kita cek, tunggu, lagi loading. Nah ini nih tampilan bis Vita saya. Kok udah oranye di video bapak sebelumnya warna ungu malahan. Oke, itulah yang namanya kita bisa custom. Oke, tapi kalian praktekin aja dulu. Segala sesuatu yang tampil di sini ini bisa kita custom sehingga kita bisa menyesuaikan warnanya sesuai kebutuhan kita. Nah, jadi di sini, nah aslinya awalnya kita udah setengah mati dalam tanda petik ya setengah mati mengcustom tema 2025 udah maksimal hasilnya cuma gini aja tapi dengan tema yang lain wah sangat menarik maksudnya. Nah nanti kalian akan menemukan hal itu, itulah yang namanya pemilihan tema yang cocok sekali lagi. Oke, nah tapi untuk itu saya sarankan kalian sebelum nyoba-nyoba tema yang lain karena nanti akan jadi sampah kalau kalian kebanyakan nyoba. Sampah tuh dalam artian gini. Jangan salah paham ya. Konsentrasi. Ini yang saya bilang sebaiknya nyobanya di sini. Di sini itu dimana kayak gini penjelasannya. Di modul nggak ada nih. Jadi kita kan install WordPress di Setiawan J di folder name kan. Oke. Berapa sih ukuran ini? Saya coba kasih tunjuk dulu. Properties ya. Nah, baru setengah giga. Baru. Dengan belum terlalu banyak konten. Dengan belum banyak tema yang dicoba.
Saya paling nyoba 3 tema di sini, apa 4 gitu. Nah, kita lihat. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, di WP Content Upload adalah segala sesuatu gambar-gambar yang kita upload, video, file-file berkas, semuanya masuk di sini nih. Termasuk yang ada Novia waktu itu tuh, mana Novia ya. Ah, nih nih. Kok banyak bener Novianya beranak pinak? Ini udah disampaikan tentang media di halaman web ya. Nah, kok banyak bener yang apa nih singa ini? Kenapa bisa banyak? Nah, ceritanya dia ada udah penjelasan kemarin, dia memang otomatis ngecrop. Ini baru gambar, baru file-file yang dimasukin. Belum temanya. Nih, Pak, yang saya punyanya cuma 20, 25, 24, 23, 22. Aslinya itu. Nanti kita bisa beranak pinak dia ada kita coba install tema-tema lain. Di sinilah dia nyimpen ya. Belum nanti yang namanya plugin. Ya, plugin itu diperlukan untuk menunjang tema. Nah, kesimpulannya apa? Kalian bisa menggunakan yang namanya WordPress Playground. Ini boleh dibuka alamat ini. Silakan dibuka. Saya demokan bentar cara pakainya. Silakan buka dulu. Buka playground.wordpress.net. Ya, butuh internet. Jadi ini semacam sandbox untuk nyoba WordPress tanpa ngotorin WordPress lokal kita. Jadi untuk coba-coba, levelnya untuk sekali lagi coba-coba agar di kita nggak menu-menuhin penyimpanannya. Nah, nanti ujung-ujungnya kalian perlu menghosting hasil UTS kalian. Kalau ukuran file untuk kalian hosting itu udah terlalu gede, leteh nanti. Letehnya dalam artian nguploadnya nggak kelar-kelar, belum masalah limitasi dari hostingnya, karena untuk hosting itu dia ada limit jumlah node-nya. Node itu apa? Sabar, nanti saya tunjukin bentar. Intinya buka dulu ini ya. Nah, buka sambil saya nunggu kayak gini. Jumlah node itu kayak apa? Ini website kita. Di dalam inilah yang mau diupload nanti di hosting. Di dalaman ini. Nah, kalian lihat nih jumlah node itu kayak apa. Nah, yang ini punya saya nih. Jumlahnya udah 21.000. Padahal WordPress-nya, bukan WordPress, hosting yang gratis itu biasanya batasin maksimal 10.000. Jadi ini udah ofangnya 2 kali lipat. Lah, terlalu berlebihan maksudnya. Jadi gimana? Nah, kita nggak bisa nyoba-nyoba itu di lokal kita kalau mau kita upload UTS itu. Saya sarankan, kalaupun kalian terpaksa nyobanya di lokal, ya untuk lokal itu aja cobanya. Untuk UTS bikin baru aja mendingan. Jangan di gini, konsentrasi deh ya. Ini kan soalnya, jangan di latihan kalian tuh kalian apa ya ngelanjutin UTS-nya, sebaiknya nginstal baru supaya apa clean. Karena nanti dari hasil UTS-nya itulah yang perlu diupload. Jadi untuk level coba-coba boleh dinyobanya di latihan kalian, nggak masalah. Atau internet bagus, spek laptop bagus, boleh nyobanya di playground ini. Kenapa? Biar nggak banyak file-file sampah nanti. Oke, file-file sampah itu apa? Yang filenya nggak kita butuhkan kayak ini nih sampai 21.000 udah lewat ya. Nanti dia nggak bisa upload. Kalau nggak upload semua, ya dia nggak jalan. Jadi rugi. Rugi itu intinya website yang diminta untuk hosting kalian nggak bisa dibuka sampai kapanpun. Karena nggak kunjung bisa dia. Ada limitnya. Kecuali kayak kalian berbayar. Ada tapinya lagi. Kalau berbayar, dengan kondisi sekarang, udah 400 mega belum apa-apa, properties, ya biayanya biasanya lebih mahal lagi. Jadi space itu mempengaruhi juga. Nah, jadi kita yang optimal tuh bagaimana? Ya cukup untuk jadi aja, udah kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu. Sampai mana tadi saya? Sampai ini buka playground.wordpress.net. Cara pakainya persis dengan yang sebelumnya. Kita bisa akses tema. Nah, kebetulan 2025 yang di sini. Saya mau nyoba tema lain misalnya. Berarti kita add theme. Kalau mau ganti bahasa dari setting ya general ada di situ. Nah, kan banyak nih yang ditampilin nih. Oh, saya Hello Beach aja kata kalian. Oh, saya suka pantai, saya pakai ini ah. Saya install. Nah, di sini ya dia naruhnya di dalam
memorinya Playground ini, domain ini. Jadi kita tinggal tunggu install, habis itu aktifin. Oke, nah udah install, aktif. Kalau udah tinggal dicek di front end, hasilnya gini. Wah kata kalian, tidak tertarik saya kayak gini. Iya nggak? Kan cuma tampilan gini, saya dibohongi kata kalian. Gayanya tampilannya kayak gini. Nih, kan kalau gini cakep kan? Mana sekarang buktinya tampilannya cuma begini doang. Nah, jadi biasanya tema itu menyediakan satu tombol yang tema-tema model gitu untuk starter template atau demo kontennya. Jadi kita cukup ngeklik kayak gini, tinggal kita tunggu, biasanya dia proses. Nah, ini tergantung koneksi koneksi di servernya juga. Nah, itu udah selesai kebetulan. Nah, saya lihat ya, saya kecilin dulu. AI ini atau yang ini pilihannya. Kalau ada kata-kata pro atau premium biasanya itu berbayar. Jadi kita skip dulu, yang gratisan aja kita coba ya. Nah, ini pun udah di apa nih namanya nih? Dimatiin koneksi ke dia. Jadi kita nggak mungkin bisa nyoba itu. Tampilan kita terpaksa mentok di sini. Tapi saking penasarannya kalian, kalian bisa nyoba apa tuh tadi itu namanya tema ini ya. Saya coba dulu. Kalau penasaran, Kadence ini bisa kalian install di yang lokal kalian. Kalau nggak mau di Playground WordPress. Dia memang ada perlindungannya kalau udah terlalu gede, misalnya dia nggak mau. Ya, tapi untuk sekedar nyoba taruhlah di situ. Nah, ini kalian lihat nih. Saya tambahkan tema. Tunggu, ini yang di lokal ya. Saya tinggal cari Kadence. Harusnya tampilnya persis seperti yang tadi. Nah, ini pasang. Bedanya bahasanya install sama dengan pasang. Memasang instalasian, ya installing tulisannya. Nanti tulisannya activate, berarti aktif, dan seterusnya. Nah, kalau di sini nggak berhasil nyoba, ya terpaksa di latihan ini kita cobanya. Nah, ini udah terpasang, tinggal aktifkan. Persis kok dia. Tinggal tunggu. Nanti ada kata-katanya yang starter template ya nanti. Nih, ya yang dia minta AI tadi, yang pro atau yang AI. Nah, jadi di sini levelnya kita untuk yang main-main, namanya playground. Oke, nyoba-nyoba daripada penuh di sini. Tapi kalau nggak bisa ya mau nggak mau nyobanya di sini. Kalau kalian penasaran sama itu, ujung-ujungnya tema yang baik itu gimana? Tema yang siap pakai dan nggak ngeribetin kita sebagai pengembang. Nah, yang mau saya bilang, kalau kita pakai starter template atau demo konten, ini kan yang tadi loh nggak berhasilnya. Nah, saya klik. Nah, tinggal tunggu. Nah, ininya dia nggak bisa tadi loh. Jadi dia lari ke website lain. Kayak di redirect. Nah, ini dia nggak boleh. Mau nggak mau, kita nyobanya di lokal kita. Nah, mau login lagi, ya udah tinggalin kayak gini. Terlalu dalam tanda petik, agak ribet maksudnya. Tema tuh nggak selalu minta login gini kok. Jadi ini kita harus seolah-olah punya akun di dia. Ya mau nggak mau yang tema itu kalian batalin atau uninstall. Uninstallnya bagaimana? Kebetulan yang ini nggak ada di modul nih. Aktifkan tema lainnya dulu untuk ngapusnya. Ya jadi untuk uninstall ini aktifkan tema lainnya dulu. Bebas tema manapun. Yang ini tadi kan yang kita ribet dia nih. Klik aja rincian, ada pilihan hapus. Tinggal kita hapus, itulah untuk uninstall-nya. Nanti dia hilang. Oke. Jadi pada intinya lanjut nih bilangnya ya. Nanti ada yang namanya pemilihan tema yang cocok. Dalam artian, memang dalam perjalanan kita nggak serta-merta sekali langsung dapat. Coba aja beberapa tema. Tapi kalau kalian nyoba beberapa tema, yang saya bilang tadi ukurannya nanti akan ngaruh. Nah, jadi UTS nanti pastikan kalian udah nentuin dulu yang mana yang cocok. Udah dapet, itulah yang dijadiin tema utama untuk WordPress-nya. Nah, di sini yang saya tunjukin ya di materi praktikumnya, ada namanya Bisvita, di mana Bisvita nih tinggal ngeklik satu tombol, udah jadi cakep. Mana sih barang Bisvita nih tadi nih? Yang warna oranye tadi yang saya tunjukin, aslinya hijau dia, itu udah mengalami perubahan. Nah, ada nggak tema lain? Banyak sebenarnya. Kalian tinggal coba-coba aja. Nah, di kelas sebelumnya cleanser nih yang saya coba. Cleanser ini untuk cleaning. Tapi apakah
artinya kita kalau harus punya usaha OB, maksudnya pakai ini enggak juga. Kita kan cuma ngambil tampilannya aja. Oke, saya coba ganti ke Cleanster nih. Nah, sebelumnya ini yang saya bilang tema Bisvita yang warnanya hijau aslinya. Nah, kemudian yang ini tampilan apa nih ya tadi itu ya? Tampilan yang apa dicoba tadi? Saya lupa ya. Nah, intinya Cleanster kalau udah diaktifin, saya reload, saya coba cek. Come on, come on, come on. Nah, tema yang bagus juga ya harusnya nggak berat. Tapi kalau dia kayak gini memang tuh menarik loh, animasinya ada segala macam. Ini nggak ada coding sama sekali kita. WordPress tuh menariknya seperti itu. Jadi kita tinggal milih, pakai demo importer, dapatlah tema seperti ini. Oke, tuh ada animasi menarik untuk dilihat. Kalau nyuntingnya kebetulan di sini ada namanya Elementor. Elementor itu salah satu plugin. Nih, mana tadi plugin, tulisan plugin. Nih, plugin penunjang tema itu dalam artian nggak ada itu dia nggak jalan. Oke, jadi memang kita biasanya selain tema ada juga plugin yang diperlukan agar tema itu maksimal. Nah, jangan heran nanti saat kalian nyoba-nyoba suatu tema, khususnya yang ada demo importernya, post kalian tuh bukan halo dunia dan yang kalian bikin-bikin sebelumnya. Nah, lihat nih. Tuh, Windows cleaning, tak apa-apa kayak gini. Yang jumlah saya 14. Tak kapan-kapan saya bikin 14. Terus, pack. Mana tulisan pack laman. Jangan heran juga tiba-tiba pack kita jadi bengkak. Pak, gile kapan-kapan Bapak bikin 44 kayak gitu. Saya nggak bikin, kebetulan ini pack yang bawaan dari saat saya install tema tadi. Nah, jadi inilah yang saya bilang sampah-sampah tadi. Karena kita sering nyoba, ya nggak? Kan banyak tuh jadinya. Ujung-ujungnya yang benernya yang mana? Nah, makanya kalian perlu memilih tema yang cocok. Di media juga, kalau kalian benar-benar ingat kita belajar sebelumnya media di halaman web, nah, sakit beratnya. Nah, saya nguploadnya gini-gini doang nih, yang termasuk Novia, ya, sampai ini. Tapi, lo, kapan-kapan ada orang surfing, kapan-kapan ada ini, kapan-kapan. Nah, itulah yang dibilang demo kontennya. Ini ada 144 dari yang udah terpakai. Padahal kita nggak semuanya. Nah, tenang, gambar-gambar ini bisa kita ganti atau kita hapus. Dia semacam dipakai untuk tampilan dia aja, untuk gambaran kita. Gantinya bagaimana nanti. Ya, tinggal kita sunting dan seterusnya. Nah, rata-rata orang bikin undangan digital yang basisnya wordpress.com juga model-model kayak gini. Biasanya pakai Elementor. Siapa tahu dari kalian nanti mau bikin undangan digital. Oke. Akhir kata, selamat mencoba ya. Nggak ngerti, silakan ditanya. Oke, terima kasih. Saya stop record ya. Jadi, untuk beberapa tema yang memiliki plugin-plugin tertentu, khususnya Elementor, oke yang gini nih. Kalau kalian ingat tadi saya ngeload halaman, berat nggak nih? Lambat kan tampilnya kan? Nah, jadi ini gambaran aja nih. Gambarannya kayak gini. Nih, dengan spek laptop walaupun RAM-nya mana RAM-nya 16 GB, oke, dan prosesornya AMD Ryzen, oke, dengan GPU-nya ada, waktu load pun berat gambarannya untuk kalian, apalagi kalau RAM kalian 4 GB, apa 8 GB, oke, biasanya jauh lebih berat juga. Pak, terus gimana kami ini, nasib kami menarik tampilan seperti ini? Nah, mau tidak mau cari yang lain. Tadi saya udah coba ngedit sederhana, kayak gini Novia, kan 20 tahun umur Novia dengan senyum menawan berhasil, senyum Exoden udah selesai diterbitkan, dan hasil terbitnya kayak gini. Nah, untuk editornya pun dia lama. Solusinya gimana Pak? Tenang, tema tuh nggak hanya itu doang. Kayak yang saya tunjukin yang bis apa gitu. Bis Vita itu, ini termasuk tidak menggunakan Elementor. Oke, dia ini termasuk tidak menggunakan Elementor. Yang saya hasilnya kan tadi warna warna ini ya. Ini udah lebih menarik, tapi dia nggak pakai Elementor. Saya coba ulang.
Kenapa ada sunting dengan Elementor? Itu karena dia dihidupin. Karena saya install udah beberapa tadi. Nah, dia lebih ringan, tetapi udah cukup lah animasinya. Jadi kalian kuncinya adalah pencarian yang cocok. Belum tentu tema yang bagus tuh cocok dengan spek laptop kalian. Jadi kalian sekali lagi carilah yang benar-benar cocok. Kalau digambarkan analoginya dengan nyari pasangan, kalau Sigil kriteria pasangannya bagaimana Sigil? Yang putih, yang tinggi, dan seterusnya kan. Tapi cewek yang Sigil mau tuh belum tentu pula mau sama Sigil maksudnya. Iya, itulah ya. Nah, ini nih contoh aja, serius ya nih ya. Makanya nanti ada judul seperti ini, pemilihan tema WordPress yang cocok. Cocok di kita, belum tentu tema itu bisa kita pakai di alat kita. Oke? Nah ya, Sigil jangan marah, Sigil cuma contoh. Terima kasih, selamat melanjutkan. Nanti saya cari, kalau kalian lihat tadi, lihat warna hijau kan, saya udah coba menunya satu-satu nggak ketemu tuh yang spesifik dia nyuruh untuk ganti warna ini. Kenapa? Kita lihat bentar. Saat kita menyesuaikan, yaitu customizer ya, saya gedein ya. Di sini ada warna dia nyediain. Ada tapinya nih. Hanya dua ini. Warna teks tajuk, header, sama warna background. Udah, kan nggak mungkin. Kayaknya untuk ganti warna dia maksa kita ke Pro. Karena fitur-fitur selanjutnya. Nah, tapi kan kita nggak mungkin beli dulu kan. Nah, caranya gini. Tadi saya udah coba. Nah, ganti ke warna ungu. Caranya gimana? Kayak gini. Kita intip dulu elemen dia ini apa. Dengan cara inspect elemen. Inspect elemennya kanan ini tampil. Tunjukin. Sebaris ini warna apa yang dipakai. Nah, kalau baris yang di atasnya berarti kan kurang lebih ini nih. Nih, keblok ya. Saya ngelihat tadi tuh bagian bawah. Biasanya sih ada kaitannya dengan color biasanya. Color-color. Nah, ini nih tersangkanya nih. Karena hijau. Iya nggak? Ini ada di file. Kita lihat nih. Mana tadi tuh? Nah, ini nih. Style CSS. Style CSS tuh bisa kita edit langsung dari ini yang tadi yang saya bilang tadi, tampilan editor berkas, langsung edit di sini. Akan tetapi, lihat ya, ini barang ini. Akan tetapi salah edit kayak Katy salah ngedit php.ini itu ya salah dia, bahaya. Ini memang bukan untuk yang dalam tanda petik, bukan untuk pemula maksudnya. Kalau mau ngedit seperti ini. Tapi bisa nggak Pak kami ngedit di sini? Jawabannya bisa. Nah, jadi yang kalau saya versi CSS tambahan di sini, ini biar dia nge-replace kelas root yang ada di CSS dia dengan warna ini. Saya dapat warna ini dari mana? Jawabannya ngasal sebenarnya. Saya ngambil mana tadi itu ya. Nah, ini nih. Jadi ada color picker di Photoshop pun ada yang kayak gini nih. Saya tinggal nyari warna lain. Misalnya warna kuning nih. Saya tinggal ngambil ini. Nah, saya tinggal taruh di sini, menggantikan kode heksanya, jadilah kuning. Tapi kan giat, dia tidak cocok. Oke. Terus kalau mau ganti yang kayak tadi itu bisa nggak jawabannya yang di sini tadi? Bisa. Cuma kalau kita salah ganti ya salah sekali lagi. Nah saya pakai warna mana apa berarti ya? Warna hijau inilah, hijau yang lebih terang. Saya coba ambil. Saya ngedit di sini. Nah, saya coba simpan. Saya mau lihat apa yang terjadi. Mana tombol simpan? Kecilin dulu. Tombol simpan. Nih, perbarui. Udah selesai. Saya baru coba cek di sini. Enter. Nah, di sini dia nggak mau malahan. Karena apa? Saya udah nyimpan yang apa tadi? Yang temporary ini nih. Jadi ya kalau mau lebih aman memang ngeditnya dari bagian ini. Oke, kita terbitkan. Nanti kita baru cek ulang. Harusnya udah berubah di bagian dia. Oke, hijaunya sekarang lebih terang. Gitu ya kurang lebih ya. Jadi suatu saat kalian akan nemuin ya yang lebih secure adalah CSS tambahan atau custom CSS-nya untuk ubah. Kalau ubah sekedar warna, sekedar apa dari sini. Oke.
Begitu juga untuk fontnya, misalnya kalian ketik. Kalau dia nggak tersedia font atau tipografi, gunakan CSS tambahan. Nah, videonya saya stop dulu biar nggak terlalu panjang. Nanti baru saya lanjutin lagi. Itu kurang lebih. Jadi, bisa nggak diganti ya jawabannya harusnya bisa. Kalau dia nggak tersedia, kita paksa dari CSS tambahan. Jadi, barangkali kalian berguna. Saya ada naruh komputer di ruang sebelah. Oke. Ada program yang namanya nih, Chrome Desktop. Remote Chrome Desktop. Intinya untuk nge-remote. Ada laptop lain. Yang saya bilang tadi apa ke kalian? Ingat ya? Saya mau ngapain tadi itu? Saya nggak bisa di sini karena tidak ada apa? Ada yang ingat? Ya udah, berhubung nggak ada yang ingat. Nggak dapat bro. Bukan. Bukan itu. Nggak ada. Ya udah nggak ada ya. Hubungannya dengan ini. Saya bilang sebelumnya, saya nggak bisa membuktikan Cleanster dulu karena udah hilang kan? Ya nggak? Cleanster nih ada saya bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, ini Cleanster WP nih tepatnya. Kenapa tiba-tiba hilang? Ya saya nggak tahu, bisa jadi ada masalah apa, mereka tarik dari WordPress-nya atau seterusnya. Tapi dulu dapatnya dari sini. Saya tulis malahan tema bagus. Nah, sekarang gimana makanya? Konsentrasi ya. Jadi ini nih untuk masang tema ada beberapa cara. Kita bisa langsung online dari yang di sini, dari tema, tambahkan tema, Kemon, tema, ya lama. Inilah bertahap lah, tunggu sambil ini ya. Jadi untuk gampangnya saya mau ngambil ini zip aja karena apa? Dia 57 mega, lumayan lama. Jadi saya akan jadiin dia zip atau 7-zip. Konsepnya sama aja. Anggapannya ini sudah ada tema yang kita hasilkan. Nah, untuk kompresnya aja lama nih. Makanya saya nggak mau ngopi langsung ini karena beda komputer. Tapi secara konsep, kayak gimana sih Pak menggunakan yang sudah ada? Kita bisa dapat foldernya dari manapun itu. Nah, contohnya di sini saya udah dapat cleanser WP ini ya. Ini saya akan menggunakan ya untuk nge-remote ini berarti dia upload file. Oke. Atau download file ya, antara itu lah. Nah, jadi saya akan copy, ngambil ini agar ditaruh di laptop yang saya ini. Nah, jadi akan saya paste di sini misalnya. Ada nggak pastenya nih? Tombol paste kan nggak muncul. Nah, berarti nggak bisa dia. Kita ya mesti ngopi, naruh, pakai download atau upload tadi. Tunggu. Nih, upload. Mana tombol upload? Kalian kelihatan nggak sih kalau saya kecilin gini nih? Tulisan-tulisan itu kurang. Ya udah, mau nggak mau kayak gini. Download skripsi, bukan ini ada di mana nih? Copy. Nah, saya mau ngambil file apa tadi itu ya? Zip ini open. Nah, saya kecilin dulu biar nggak terlalu bingung. Nah, jadi yang atasnya adalah komputer yang saya remote, yang saya yang ini. Hasil downloadnya ada di mana nih? Cleanster. Nah, ini nih hasil downloadnya. Dia nanya di saya sekarang, saya coba taruh di ini folder saya. Kan ini tunggu mana dia tadi? Nih. Nah, jadi saya udah mendownload, lagi proses reload. Nah, udah selesai ini ya barangnya ya dari komputer sebelumnya. Berarti cara pakainya adalah saya ekstrak here. Nah, dapatlah nanti folder ini. Jadi asumsinya ini biar cepat daripada dia lambat ngopi satu persatu file foldernya. Jadi saya taruh kayak gini. Tapi sebagai konsep, foldernya itu bisa kita copy dari yang sudah ada. Jadi kalau teman kalian, wih bagus Temaka, mau dong. Nah, bisa kan kita copy dari folder itu dia. Nah, sekarang cara makainya gimana? Kalau udah seperti itu, kita tinggal akses halaman tema. Ini kan angkanya 7 nih. Terlepas dia masih support apa enggak, saya nggak tahu ya. Karena itu 2 tahun yang lalu ternyata, 2023-2024. Ini 7. Sekarang akan jadi, Kemon.
Ya, sabar-sabar aja dia proses. Nah, tetap tunjuk apa yang terjadi. Rusak nggak dianggapnya? Nah, ternyata benar. Oke, tema tersebut telah terpasang, kata dia, terinstall. Tapi nggak lengkap. Kenapa? Ya bisa jadi WordPress yang terbaru ini kerangkanya, file-filenya itu sudah tidak didukung lagi sama yang ini. Ya, ada cleanser, ada kemajuan. Nah, ini juga saya bisa coba nih, antara dua nih ya. Ini coba saya ekstrak. Barangkali gara-gara itu. Nah, ada challenge yang enggaknya nih. Saya coba ambil, saya cut. Nah, kayaknya sih gara-gara itu kayaknya. Saya coba reload lagi. Nah, awalnya 7 tadi, jadi sekarang udah 9. Nah, kali ini bisa dibilang berhasil cari cleanser. Ini kan barangnya. Ada tapinya tulisannya. Saya coba aktifkan. Supportnya masih ada nggak jelas lagi supportnya. Saya coba aktifkan aja. Saya mau berpindah ke sini. Pak, kok tema ini nggak bisa kami download? Tadi kan saya udah tunjukin, saya juga nggak bisa download kan? Kenapa? Ya karena bisa jadi udah nggak dia dukung lagi di repository WordPress-nya. Nah, di ini udah saya pakai. Kalau dilihat hasilnya, nah ini cleanser. Pak KTK bagus, tahu jian gini. Tunggu bentar, kabar. Ini cara yang lain nih. Jadi, cleanser segala macam PHP config-nya dia bilang satu ini nih yang belumnya. Harusnya jadiin 2000. Nah, ini masih kurang nih. Berarti kita main dari PHP ini lagi nih. Kalau ada yang kayak gini. Jadi ada kebutuhan spek minimum kayak itu, system required. Nah, kayak gini nih. Jadi kita harus ngeset ke 2000. Salah satunya itu, kemudian apa? Saya kecilin. Nah, ini di bawah nih. Memory limitnya naikin jadi 64, kata dia. Kalau enggak, kemungkinan gagal. Ini naruh ini di mana? Nah, saya demoin lah bentar nih. PHP ini kita coba buka. PHP ini. Nah, kita coba buka deh ya. Kita cari tulisan yang dia rekomendasikan tadi. Ini merah adalah max input varchar. Saya Ctrl F. Saya coba cari. Ternyata memang 1000 yang saya naikin dong. Sesuai dia minta 2000. Tapi ini saya hidupin. Saya hidupin satu, beres. Apalagi dia bilang. Bawahnya WP memory limit. Ini di WordPress config-nya nih. Jadi kita mesti buka WP config-nya. Nah, kita coba simpan dulu yang ini. Kita coba 1 biji. Ini saya stop, habis itu saya start lagi. Itu nge-restart namanya, nge-restart layanannya. Jadi memang mesti di stop, habis itu di start. Nah, kita cek lagi. Tadi tuh halamannya bilangnya ini silang nih. WP config-nya belum saya ubah. Nah, sekarang udah checklist, udah benar. WP memory limit, kita cari di WP config. Di sini WP config. Nah, saya akan buka bagian memory. Jadi memory limit. Jadi di mana dia naruh kata-kata gitu kan? Nah, jadi untuk sesuatu hal yang dia dalam tanda petik, kok dia nyaranin kayak gini? Kalian ragu menghubungi saya slow respon kalian bilang kan. Jadi di mana ini naruhnya? Nah, bisa kita gunakan bantuan semacam AI. Nih ya, kalian lihat nih. ChatGPT misalnya. Nah, tanyain di mana pengaturan WP memory limit yang dimaksud. Ngetik itu tahu kan? Enggak, ketik yang sesuatu nggak jelas, bukan dari dashboard. Nah, WP config udah bener, tapi kan nggak ada tadi. Nah, berarti dia main code. Ya, main code WP memory limit. Oke. Kalau mau aman juga untuk admin, berarti dua-duanya. Letakkan setelah baris, that's all, stop editing, gitu dia. Sebelum baris ini, coba cek dulu ada nggak baris itu, that's all. Oh, ada, berarti di sini dong naruhnya, logikanya. Kita ambil copy, taruh. Ada satu lagi berarti dia untuk admin dan untuk yang lainnya. Saya nggak tahu deh dia bedain, tapi kita coba turut aja. Nah, alternatif boleh di sini HT akses kata dia. Kalau ada gini boleh juga di sini. Tapi kan tadi dari temanya bilang WP config-nya. Ya udah saya taruh.
nurut dulu. Kalau nggak berhasil baru coba yang lain. Ini sudah saya simpan. Saya coba cek ulang dari sini. Mana tadi ya? Nih, tadi masih checklist. Nah udah berhasil. Benar berarti. Jadi saya baru bisa ngelanjutin jika ininya requirement-nya udah terpenuhi. Nah, plugin dan demo. Jadi di folder tadi itu ada banyak tuh. Kenapa? Karena ada plugin-pluginnya ini. Apa salah satu pluginnya? Di WP Content nanti saya taruh. Tapi ini nih sekali lagi ya, memang bukan untuk pemula, tapi untuk sekedar kalian tahu ya nggak masalah. Gambarannya kayak gini nih. Jadi Cleanser WP ada plugin-pluginnya, ini yang dipakai. Nah ini pun mesti saya ekstrak. Kalau nggak mau ekstrak berarti saya upload. Saya coba ekstrak. Ada dua folder. Dua folder ini harus saya taruh ke ini. Harusnya ini jauh lebih ribet kalian lihat nih daripada kita ngeklik satu tombol tadi. Nah ini kan activate karena dia dan segala macamnya. Ya udah saya ke plugin. Saya aktifin dua plugin tadi, yaitu Cleanser Core dan Slider Revolution. Come on. Ya lama lagi dia. Nih, aktifkan. Saya matiin lah ini. Kalau ini namanya softwarenya apa tadi ya? Chrome Desktop jarak jauh. Jadi kalau kalian punya komputer di rumah, mau di remote, bisa kayak gini. Oke. Gunakan akun mahasiswa kalian juga bisa kok. Nah, jadi ini biar daripada berat, saya tutup aja. Mana tadi? Nah, ini tinggal tunggu. Walaupun tampilan awalnya jelek, nanti dia seolah-olah jadi bagus. Kenapa? Karena kita udah install plugin penunjang temanya. Nah, ini saya close saja. Saya nggak apa-apain nih. Kemudian demo konten, kalau nggak salah dia bilang tadi. Demo konten. Mana ya tadi itu ya? Tema. Nah, ini cleanser ya. Nah, dia bilang juga Elementornya juga dipakai. Coba saya reload. Nah, belum ada perubahan karena belum ada demo konten dan dia bilang nih Elementor Pack Builder dan segala macamnya ya. Pokoknya yang kurang kita install aja plugin penunjang temanya. Dia biasanya otomatis. Nah, kayak gini nih. Required ya install. Tunggu aja. Nanti kalau udah kayak gini dia download dulu, habis itu kita klik install atau aktivasinya. Saya cek lagi folder saya tadi ada apa. Kalau pusing, cuekin cara ini ya, tapi suatu saat mungkin kalian akan nemuin hal ini. Jadi plugin udah, ini lisensinya, saya skip. Ada dokumen, nah demo konten yang mau dipakai selanjutnya nih. Ya, nanti saya akan pakai demo konten ini untuk di punya dia. Nah, ini berhasil, terus nah, satu-satu, aduh, kata kalian, centang-centangnya nih, centang, activate, install, ini, nah, tinggal tunggu lagi. Nah, ini kata-kata demo ini, kebetulan dia nih versi yang agak ribet, jadi harus ngambil dari file demonya. Yang versi gampangnya, yang Biz Vista tadi, tinggal ngeklik satu tombol udah selesai. Apalagi nih, ini dulu. Malah hilang. Activate, select all. Nah, selebihnya kalian sambil itulah, saya coba sendiri lah. Nanti kalian lihat di sini ya, saya tetap rekam. Ini tidak bisa diinstal. Bikin. Ya, harus login. Install. Nanti saat demonya import demo baru saya kasih tahu kalian lagi. Sementara kalian fokus ke punya kalian dulu. Install. Jadi di materi yang ada tulisan plugin penunjang tema, tanpa plugin itu bisa kalian lihat tetap
nothing temanya, nggak ada artinya. Jadi ya inilah yang dibilang eh, plugin penunjang tema. Tanpa plugin itu dia nggak tampil sebagaimana mestinya. Salah, 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 salah. Mana tadi tuh? Bawah, bawah, bawah. Start. Come on. Ayo. Oh iya, misalkan kalian suatu saat mau website itu seolah-olah bisa jual beli, dia ada plugin yang namanya WooCommerce. Tapi memang kita nggak mempelajari spesial yang ini karena emang gede banget dia. Ya, tapi kalau kalian mau mendalami, kalau nggak salah di Gramedia atau di toko buku ada bahas tentang WooCommerce. Jadi kalian tinggal pakai dia, mau nginput ongkos kirim segala macam biasanya ada juga. Saya coba cek. Nah, tinggal aktifin plugin. Ini tinggal diaktifkan sama ini. Aktifkan. Yang ini nggak perlu dicatat karena memang dalam tanda petik terlalu ribet dan terlalu beresiko. Tapi sekedar tahu ya ilmunya kayak gini. Nah, udah selesai aktif. Mana tadi tuh menu tampilan ini. Tidak ada notifikasi lagi. Saya mesti ke halaman, bukan ini, ke kontennya. Nih, plugin udah diinstal, tapi tampilannya masih jelek. Nah, berarti satu lagi, coba custom, bukan. Apa di desain tadi itu dia? Apa di pengaturan? Kalau udah terlalu gede gini, udah susah lihat ya. Bukan ini. Kalian bersambil lah ya, intinya saya tetap bisa ngerekam, nanti bisa kalian lihat. Lihat template baru. Bukan menu. Sisilah. Nah, ini kaitan dengan yang tadi, saya ngelanjutin yang demo kontennya. Ini udah diaktifin semua, terakhirnya adalah mengimport demo kontennya. Nah, demo konten ini pun ya tanda tanya nih, saya coba custom choice. Dia bisa dari media, kata dia, dari ini dan dari mana dan seterusnya. Nah, saya mau ngapain? Kalau mau semuanya makin lambat. Tapi kalau mau tahu apa namanya ya, kemampuan maksimal dari website itu, kita harus pilih semuanya untuk demonya. Nah, saya coba import. Dia lama nih kata dia. Proceed, tunggu aja. Kalau kalian ingat saya bilang tadi ada tentang post, tentang laman. Oke. Nah, ini lagi download ya. Sekali lagi, post kita ini memang kita yang bikin. Bawaan dia hanya halo dunia. Laman bawaannya laman contoh sama kebijakan privasi. Tapi kalian akan lihat nih, laman saya tiba-tiba nanti jadi banyak banget. Oke, karena ini prosesnya dia proses demo apa tadi kontennya dia lagi proses. Nah, saya sambil lihat baru 16%, 18 dan seterusnya. Satu lagi tadi saya bilang di media. Kalau kalian ingat, media saya tadi hanya beberapa isinya. Kalau sekarang kita lihat ya. Nah, ini tetap ada tapinya nanti di bawah ini makin banyak media nih. Ini pun entah gambar apa, tadi saya nggak upload ini.
Kita cek lagi di prosesnya baru 33%. Pokoknya nanti dia berubah, jangan heran, bengkak di halaman, bengkak di post, bengkak di media. Ini 8, masih 8, tunggu aja sampai selesai. Ini belum, udah berapa persen ya? 49. Ya udah sabar-sabar. Kalian bersambil ya punya kalian ya. Media 1 import. Nah, nih yang saya bilang tadi. Yang saya tadi sebaris di atas, tapi tiba-tiba ada, Pak, ngape-ngape ada orang pakai sarung tangan, kata kalian. Nah, itu otomatis. Itu akibat kita mengimport demo konten. Awalnya 11, sekarang udah jadi 34. Saya tunggu lagi. Ada syaratnya ini, spek komputernya harus ya mumpuni, internetnya harus stabil. Kalau enggak dia gagal terus, pening kalian. Jadi pada intinya ini yang mau saya bilang. Kalau dia gagal di suatu tema, cari tema lain. Ibaratnya gini, kalian udah deketin Ellen sama Tigile nggak Ika, cari cewek lain. Contoh Ellen ya, gambarannya, apa iya cewek hanya Ellen satu-satunya? Apa iya cowok hanya Stefan satu-satunya? Contoh, sama kayak tema ini, apa Clanster ini satu-satunya? Jawabannya enggak. Nah, jadi kalian silakan cari yang lain kalau nemuin masalah. Jangan maksain harus pakai tema itulah, enggak. Oke? Sama kayak kalian nyari jodoh yang saya bilang, itulah yang terjadi. Nah, ini udah 34, saya reload lagi selama proses. Udah berapa dia? Kalau RAM 4 GB sih biasanya KO dari awal. Nah, udah 141 dia. Dan seterusnya pokoknya dia akan bertambah terus sampai dia kelar. Ini pos saya 8, kan jadi berapa deh? Masih 8. Yang ini. Halaman udah 25. Dia bertambah, beranak pinak. Pokoknya jangan heran, dia akan banyak banget. Makanya saya bilang, kalau mau nyoba, cobalah di playground. Tapi tidak masalah, ini udah saya tunjukin. Tunggu dikit lagi, 76. Udah lah, mau tidak mau. Sambil nunggu, saya biasanya iseng. Awalnya dia kayak gini nih, masih jelek. Saya coba lagi buka tab baru. Apa tampilannya sekarang? Kalau belum kelar sih biasanya masih jelek. Nah, tunggu aja lah. Masih sama nih. Nah, tunggu cai-cai. Dikit lagi udah 90%. Ore, kata kalian. Nah, konsep untuk demo konten ada banyak intinya. Ya, ini salah satunya yang lebih ribet, install ini. Kenapa dia nggak ngeklik satu tombol aja, kata kalian? Nah, beberapa tema yang udah modern memang kayak gitu. $98. Oke, 100. Terus, oke. Pokoknya saya tinggal ngeklik oke aja. Nah, ini pun mesti diinstal kata dia, plugin regenerate thumbnail. Apa yang belum aktif di sini? Dah. Buka. Nah, nih kalau kalian lihat nih hasilnya tuh udah cakep tuh. Ada loading-loading animasi fontnya tuh. Oke, dan seterusnya. Sama konsepnya nanti tinggal kalian modif. Ya, ini yang udah jadi tampilannya. Nah, mengenai ini nih, filter segala macam tuh ya karena apa? Ya mungkin tadi tuh dia udah nggak support dengan yang terbaru. Apa yang mesti kita lakukan? Nah, kalau ini ada kata-kata sunting dengan Elementor, bisa jadi kalian nemuin kayak gini juga. Ya, tinggal disunting aja bagian per bagian. Ya, selebihnya ya jam terbang kalian lah, kalian coba-coba aja. Oke, untuk UTS ini sih harapan saya kalian milih yang paling bagus, siap pakai aja temanya udah beres. Nggak usah di custom capek-capek. Cuma kalian ganti tulisan-tulisan tertentu sama warna aja. Nah, karena ini pun berat nih kayak gini nih. Kalau laptop kalian RAM 4 GB kayak gitu agak nggak ngangkat ya.
loadingnya pun gagal biasanya. Tinggal ganti aja nih, gambar tinggal ganti, nanti gambar apa, teksnya tinggal ganti. Oke, tinggal kalian coba-coba, jangan takut salah. Dah, selebihnya kayak gitu, selamat mencoba. Oh iya nih, sebelum ditutup, silakan cek hadirannya. Kalau ada silakan bersuara ya. Kalau ada silakan bersuara. Aisyah nggak ada, ya Fazira nggak ada, Hanum nggak ada, Ilham nggak ada, Iqbal nggak ada, Khairul nggak ada, Mikdam nggak ada, Felicia sakit. Yang sakit ada dua, Elvina juga. Ah, Hanum izin. Itulah, saya ulangi lagi ya. Tunggu, saya ini sering iseng ya. Saya sering iseng. Kita kembali lagi ke masa lalu. Tentang berhalangan hadir. Oh, enggak. Berarti kan dia tidak ngabarin ke saya aja maksudnya gitu. Oh, enggak. Maaf loh si Rere. Itu ya, adik-adik ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti stop ya. Pulang. Nggak sedih. Ya udahlah kalau nggak ada pertanyaan dan nggak sedih, selamat pagi, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam budi luhur. Terima kasih semuanya. Ya tetap semangat ya.